Assalamualaikum, salam sejahtera, rahayu, rahayu, rahayu. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai kekuatan terpendam 5 elemen pasaran Jawa, yaitu pasaran Pahing, Pon, Waki, Kliwon, dan Legi menurut kitab Primbon Jawa Kuno. Dalam memaknai manusia sebagai bagian dari bumi dan alam semesta, manusia adalah miniatur dari alam semesta. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka dapat ketahui bahwa manusia memiliki penyusun atau komponen yang sama dengan alam semesta, baik itu yang bersifat fisik, materi, maupun juga spiritual. Secara spiritual, manusia memiliki 7 macam titik cakra yang juga dimiliki oleh alam semesta. 7 titik cakra di alam semesta itu tersebar pada beberapa lokasi koordinat tertentu di permukaan bumi. Sedangkan secara fisik, manusia tersusun atas berbagai macam unsur utama yang tentunya juga sama dengan alam semesta, yaitu unsur api, unsur logam, unsur air, unsur tanah, dan unsur kayu atau udara. Di dalam kitab Primbon Jawa Kuno, 5 unsur utama manusia tersebut akan dikategorikan ke dalam 5 hari pasaran, yaitu pasaran Pahing mewakili unsur api, pasaran Pon mewakili unsur logam, pasaran Waki mewakili unsur air, pasaran Kliwon mewakili unsur tanah, dan pasaran Legi yang mewakili unsur kayu atau udara. Sehingga dari hal tersebut akan dapat diketahui sifat, karakter, dan kekuatan spiritual dari masing-masing 5 pasaran Jawa berdasarkan elemen atau unsur yang dimilikinya. Yang pertama adalah kekuatan terpendam dari elemen pasaran Legi. Keistimewaan pasaran Legi yang utama adalah pasaran ini memiliki energi yang dominan dari elemen atau unsur kayu. Elemen kayu juga sering dikategorikan sebagai elemen udara. Kekuatan terpendam dari kalian pasaran Legi adalah pengaruh elemen kayu yang menjadikan kalian seorang yang saklek. Jika kalian sudah memutuskan untuk mengerjakan sesuatu, maka akan dilakukannya sampai tuntas. Kekuatan ini akan memberikan kemampuan kepada kalian pasaran Legi untuk dapat meraih cita-cita dan impian. Pasaran Legi adalah orang yang fokus pada tujuan. Mereka tidak peduli dengan ocehan orang. Mereka akan tetap menerjang segala rintangan dan hambatan. Keistimewaan pasaran Legi di bawah naungan elemen kayu lainnya adalah mereka terlahir dengan sifat alami sebagai seorang yang adil. Pasaran Legi tidak suka dan bahkan akan bertindak ketika menyaksikan ketidakadilan yang terjadi di depan matanya. Elemen kayu juga akan menjadikan pasaran Legi sebagai seorang pemikir. Mereka memiliki logika berpikir yang bagus dan bisa diterima oleh akal sehat banyak orang. Musuh utama pasaran Legi adalah marahnya. Tidak jarang, mereka akan menjadi orang yang mudah tersinggung terhadap hal-hal kecil dan remeh. Pengaruh dari elemen kayu juga akan memberikan efek pasaran Legi sebagai seorang yang sulit untuk diajak berembuk atau berunding. Mereka akan selalu mempertanyakan apa, bagaimana, dan kenapa. Kata sepakat akan jarang dicapai dari pasaran ini. Kemudian yang kedua adalah kekuatan terpendam dari elemen pasaran Pahing. Keistimewaan pasaran Pahing yang paling utama adalah bahwa pasaran ini didominasi oleh kekuatan api. Hal tersebut akan membuat orang yang terlahir di dalamnya akan memiliki karisma dan wibawa yang tinggi. Di bawah pengaruh elemen api, kalian kelahiran pasaran Pahing kebanyakan adalah orang yang senang bersosialisasi,
Kalian senang terlibat dalam berbagai aktivitas sosial, terutama jika menjadi tokoh utamanya. Kalian kelahiran pasaran Pahing juga memiliki kekuatan sebagai seorang yang berhati baik. Kalian memiliki sifat peduli dan welas asih kepada orang-orang di sekitar. Elemen api yang mendominasi kelahiran Pahing acap kali juga menjadikan kalian memiliki jiwa petualang yang tinggi. Bahkan bagi kalian, mungkin uang dan kekayaan bukanlah target hidup yang utama. Kekuatan terpendam pasaran Pahing lainnya adalah kalian terlahir dengan kecerdasan di atas rata-rata. Kalian juga memiliki ambisi terpendam sebagai seorang yang selalu ingin tampil di depan dan memimpin. Namun elemen api yang mendominasi pasaran Pahing akan bisa meredup dan tidak bersinar apabila mereka sedang kesepian. Banyak kelahiran dari pasaran ini akan merasa hampa dan tidak bersemangat tanpa kehadiran teman-temannya. Elemen api dalam diri kalian kelahiran Pahing juga seringkali termanifestasikan dalam bentuk sikap yang kurang sabaran. Hal tersebut terkadang akan membuat kalian terlihat sebagai orang yang gerusa-gerusu. Yang ketiga adalah kekuatan terpendam dari elemen pasaran Pon. Keistimewaan yang utama dari kalian kelahiran pasaran Pon adalah kalian banyak dipengaruhi oleh energi dari elemen atau unsur logam. Kekuatan terpendam yang pertama dari kalian pasaran Pon adalah lahir dengan kemampuan seorang perencana yang bagus. Dengan kata lain, keistimewaan pasaran Pon adalah pada penyusunan langkah berstrateginya. Elemen logam pada pasaran Pon juga akan membentuk seseorang dengan karakter yang percaya pada kemampuan dirinya. Mereka tahu persis dengan apa yang mereka inginkan dan yakin akan mampu mewujudkannya. Pasaran Pon dengan elemen logamnya yang dominan akan membuat kalian mampu memiliki insting yang tajam. Bahkan beberapa di antaranya akan mampu mengembangkan spiritualnya dengan sempurna. Bertanggung jawab, memiliki harga diri yang tinggi, serta senantiasa termotivasi juga merupakan ciri khas pasaran Pon dengan elemen logam yang dominan. Keistimewaan pasaran Pon di bawah elemen metal yang lain adalah mereka sering menjadi orang yang perfeksionis. Mereka menginginkan segala sesuatunya berjalan sempurna sesuai kehendaknya. Namun jika tidak berhati-hati, sifat perfeksionis kalian ini akan menjadi senjata makan tuan. Karena kalian secara tidak langsung mungkin akan membuat orang di dalam satu tim atau satu pergaulan merasa tidak nyaman dan akhirnya memilih menjauh. Sifat negatif dari elemen metal yang dominan adalah kalian akan memiliki sifat seseorang yang bandel bahkan keras kepala. Kalian akan sulit untuk menerima masukan atau pendapat dari orang lain meskipun pendapat tersebut akan bermanfaat. Sikap perfeksionis yang terlalu over terkadang juga akan membuat pasaran Pon memiliki sikap suka membandingkan dirinya dengan orang lain. Akibatnya mereka akan lupa untuk bersyukur. Selanjutnya di urutan yang keempat adalah kekuatan terpendam dari elemen pasaran Wagi. Keistimewaan pasaran Wagi yang utama adalah sangat dipengaruhi oleh elemen air, yaitu elemen yang paling banyak di alam semesta kita ini.
Seperti layaknya lautan atau sungai yang dalam, kekuatan terpendam elemen pasaran waki adalah mampu melihat dan menyelami sesuatu masalah atau peristiwa yang terjadi di sekitar mereka. Mereka tidak hanya melihat sesuatu dari permukaannya saja. Keistimewaan pasaran waki lainnya adalah dengan pengaruh elemen air yang kuat. Kalian pasaran waki akan lebih menyukai tempat-tempat yang tenang dan tidak banyak orang. Pasaran waki jarang ada yang suka dengan lingkup pergaulan sosial yang terlalu besar. Mereka cenderung lebih eksis dan nyaman berada di antara beberapa gelintir teman-teman atau keluarga dekat mereka. Di bawah pengaruh elemen air, kalian pasaran waki juga adalah orang yang memiliki sifat lembut, empati tinggi, ingatan yang tajam, dan mampu menjadi penengah atau mediator yang baik. Pasaran waki juga seringkali terlalu menjadi banyak pikiran, terutama jika rencana utamanya gagal. Namun positifnya mereka memiliki banyak langkah antisipasi sebagai alternatif yang lain. Yang terakhir adalah kekuatan terpendam dari elemen pasaran Kliwon. Keistimewaan pasaran Kliwon yang terutama adalah sangat dipengaruhi oleh elemen bumi atau yang biasa disebut dengan elemen tanah. Kalian pasaran Kliwon di bawah elemen tanah yang kuat memiliki kekuatan terpendam sebagai seorang pengayom yang baik, lemah lembut serta ramah apa adanya, dan menjunjung tinggi kejujuran. Banyak pasaran Kliwon dengan elemen tanah yang dominan terpanggil untuk melayani sesama dengan memenuhi panggilan hidupnya sebagai seorang penyembuh, baik itu penyakit fisik, mental, medis, ataupun non-medis. Keistimewaan pasaran Kliwon yang lainnya adalah bahwa elemen tanah yang menaunginya akan membuat pasaran Kliwon sebagai pribadi yang mencari keselarasan dan harmoni dengan lingkungannya. Mereka juga kerap sekali menjadi orang yang menomorsatukan kesetiaan. Kalian kelahiran pasaran Kliwon, apabila mau mengambil resiko, maka akan cocok jika menjadi seorang pengusaha mandiri. Kalian memiliki kedisiplinan dan stabilitas pribadi yang baik, serta kebanyakan adalah orang yang dapat diandalkan. Namun mungkin hal itu akan sulit dilakukan, karena dengan pengaruh elemen tanah yang kuat, maka seorang pasaran Kliwon lebih suka dan lebih nyaman bermain aman. Bahkan mereka cenderung membentengi diri mereka sendiri, agar tidak terjebak dalam situasi yang berujung pada kesulitan. Kelemahan pasaran Kliwon lainnya sebagai akibat pengaruh elemen tanah yang dominan adalah mereka terkadang terlalu peduli untuk mengurusi orang lain. Namun akibatnya, mereka tidak lagi memiliki tenaga dan waktu untuk mengurus dirinya sendiri. Kalian pasti sudah banyak mengerti mengenai manfaat menepuk lidah ke belakang sampai menyentuh langit-langit mulut. Ternyata selain bisa memberi manfaat secara medis, juga bisa dimanfaatkan dalam keilmuan spiritual tertentu. Ada satu amalan yang sering disebut sebagai amalan 1000 hajat dan juga sebagai ilmu semula jadi, yaitu inna, anna, amanna. Amalan ini tidak membutuhkan puasa ataupun juga tarekat sampai berbulan-bulan. Namun agar bisa mengabulkan semua hajat, kalian harus memiliki keyakinan dan meyakini kekuatan dan kekuasaan Allah Tuhan yang Maha Esa melalui 3 kata tersebut. Berikut ini adalah 5 keampuhan menepuk lidah dengan amalan inna anna amanna. Di mana yang pertama adalah pelet inna anna amanna, yaitu pelet ampuh lewat foto jarak jauh.
Untuk melakukan ritual pelet pengasihan ini, yang kalian butuhkan terutama adalah selembar foto dari si target. Kemudian sebuah kamar yang tenang serta bebas dari gangguan. Ritual ini paling bagus dilakukan pada malam hari ketika target sudah dirasa tertidur. Ketika kita sedang tertidur di malam hari, kita sebenarnya sedang berada pada kondisi yang sangat rentan, sehingga kita akan mudah sekali terkena dampak dari ritual-ritual tertentu yang dikirimkan kepada kita. Setelah semuanya siap, maka kalian harus duduk bersila di atas lantai. Kemudian pegang foto si target dengan menggunakan tangan kiri. Tekuk lidah kalian ke belakang sampai menyentuh pada langit-langit. Sambil fokus pada foto target, ucapkan dalam hati, Inna Anna Amanna, sebanyak 41 kali. Setelah selesai, niatkan apa yang menjadi tujuan kalian. Setelah niatan kalian tersampaikan, maka hiruplah udara dengan mulut sebanyak-banyaknya. Bayangkan bahwa kalian sedang menelan sukma dari target kalian. Kemudian hembuskan kembali secara perlahan ke arah foto tepat pada bagian mata target. Ritual pelet pengasihan ini masih akan berlanjut pada keesokan harinya ketika kalian bertemu dengan target. Ketika kalian melihat target dari jauh, maka tekuk lidah kalian ke belakang sampai menyentuh langit-langit dan ucapkan Inna Anna Amanna di dalam hati sebanyak 7 kali. Dan satu hal yang penting yang harus diketahui adalah ketika kalian membaca amalan tersebut selama 7 kali, maka selama itu pula pandangan kalian ke arah target tidak boleh berpaling atau terhalang. Misal tidak boleh terhalang tembok ataupun orang lewat. Jikapun gagal, maka harus diulang kembali. Keampuhan menekuk lidah dengan amalan Inna Anna Amanna yang kedua adalah sebagai media untuk membuat pagar gaib diri sendiri. Menekuk lidah dengan amalan ini juga akan melindungi kalian ketika bepergian atau sekedar keluar dari rumah. Amalan ini akan menjauhkan kalian dari mara bahaya dan kesialan, terutama yang berasal dari serangan gaib. Cara membuat pagar gaib ini dilakukan ketika masih berada di dalam rumah dengan cara membaca Inna Anna Amanna Sampurna sebanyak 9 kali di dalam hati, dan tentunya setelah kalian menekuk lidah. Ketika kalian membaca amalan tersebut di dalam hati, bayangkanlah bahwa seluruh tubuh kalian diselimuti dengan lapisan berwarna putih. Keyakinan keimanan yang kuat kepada kuasa Tuhan akan menjauhkan kalian dari segala ancaman dan bahaya, baik yang kelihatan maupun yang tidak. Keampuhan menekuk lidah dengan amalan Inna Anna Amanna yang ketiga adalah sebagai cara untuk membuka aura yang tertutup. Aura yang tertutup ataupun ditutup oleh orang lain, baik itu aura jodoh ataupun rezeki, dapat dibuka kembali. Atau paling tidak diminimalkan untuk efek negatifnya dengan amalan Inna Anna Amanna. Caranya adalah dengan ritual mandi di mana juga menyertakan amalan Inna Anna Amanna, di mana ritual mandi ini harus dilakukan pada pagi hari sebelum matahari terbit. Ritual mandi ini akan lebih dahsyat lagi efeknya apabila kalian melakukannya langsung di bawah langit, jadi tidak ada atap di atas kepala kalian. Untuk memulai ritual buka aura ini, kalian harus menyiapkan 1 ember air hangat yang sudah dicampur dengan segenggam garam kasar, yaitu garam yang masih murni dari laut dan tidak beriodium. Ritual mandi buka aura ini diawali dengan mengambil segayung air, kemudian tekuk lidah kalian ke belakang sampai pada langit-langit, dan bacakan kata Inna di dalam hati. Setelah kalian mengucapkan kata Inna di dalam hati, tiupkan nafas pada air di dalam gayung tadi, kemudian guyurkan pada bahu sebelah kanan kalian. Ulangi cara ini sebanyak 3 kali. Selanjutnya ambillah kembali segayung air, kemudian tekuk lidah kalian dan ucapkan kata Anna di dalam hati. Setelah kalian tiupkan nafas pada air di dalam gayung tersebut, guyurkanlah pada bahu sebelah kiri. Ulangi hal ini sebanyak 3 kali. Ambil lagi segayung air, dan setelah menekuk lidah kalian ke langit-langit, maka ucapkan kata Amanna di dalam hati.
Lalu tiupkan nafas pada air di dalam gayung dan gunakan untuk mengguyur kepala kalian. Lakukan hal ini juga sebanyak 3 kali. Untuk mengakhiri ritual mandi buka aura ini, maka ambillah 1 gayung air. Tekuk lidah kalian dan ucapkan di dalam hati, sempurna. Yang diikuti dengan niatan untuk membuka aura tubuh kalian, baik itu aura rezeki maupun aura jodoh. Lalu guyurkan pada kepala. Khusus sesi terakhir ini tidak perlu meniup air pada gayung. Sebagian orang yang melakukan ritual mandi buka aura ini akan merasakan sakit pada tubuh. Sakit tersebut bukanlah akibat mandi terlalu pagi, namun karena aura dan cakra pada tubuh kalian mulai kembali terbuka dan kembali menyeimbangkan fungsinya masing-masing. Keampuhan menekuk lidah dengan amalan inna ana mana yang keempat adalah sebagai amalan menagih hutang. Kalian yang pernah terlibat dalam urusan menagih hutang pasti sudah mengerti betul bahwa mereka yang berhutang seringkali menjadi lebih galak daripada kita yang ingin menagih hak kita sendiri. Mereka juga kerap berbohong dengan mengatakan belum mempunyai uang untuk membayar. Maka untuk memulainya adalah pada saat kita masih di rumah dan tidak berangkat menagih hutang, maka bacalah inna anna amana sebanyak 7 kali di dalam hati. Tentunya dengan menekuk lidah. Dan setelah itu, niatkan tujuan kalian. Kemudian melangkahlah keluar rumah dengan kaki kanan terlebih dahulu. Dan jangan sekali-kali menoleh ke belakang. Kalian harus tetap membaca inna anna amana di dalam hati sampai tiba di rumah orang yang hendak kalian tagih hutangnya. Oleh sebab itu juga, sebaiknya dalam perjalanan, kalian tidak mampir ke tempat lain, selain ke tempat ke rumah si target. Masing-masing orang yang mengamalkan ilmu ini akan memiliki hasil yang berbeda. Hal itu disebabkan oleh banyaknya faktor. Namun yang utama adalah kekuatan dari niat hatinya dan tentu saja adalah tingkat spiritualnya. Keampuhan menekuk lidah dengan amalan inna anna amana yang kelima adalah sebagai amalan penglaris dagangan paling ampuh. Prinsip kerja amalan penglaris dagangan ini yang utama adalah menghilangkan berbagai energi negatif yang berada di suatu tempat usaha dan kemudian memberikan pagar gaib agar hal negatif tersebut tidak kembali. Untuk membuat penglaris dagangan dengan amalan ini, yang harus kalian siapkan adalah air hujan beras bilasan yang pertama. Air bilasan pertama memiliki daya yang paling besar untuk menyingkirkan energi negatif. Ketika kalian sudah memiliki air hujan beras yang dimaksud, maka teguklah lidah kalian ke belakang. Kemudian mengucapkan inna anna amana sebanyak 7 kali di dalam hati, yang diikuti dengan niatan agar dagangan kalian laris manis. Dalam satu tarikan nafas, tiup air beras tersebut sebanyak 3 tiupan. Kemudian pakailah air hujan beras tersebut untuk membersihkan lantai. Dan jika masih ada sisa, tuangkan di depan warung atau toko dengan membentuk garis lurus seperti magari toko. Itulah tadi pembahasan mengenai 5 keampuhan menekuk lidah dengan amalan inna anna amanna. Semoga video kali ini bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.